Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dengan Nisari. Nah, video ini lanjutan dari part sebelumnya ya, segitiga-segitiga yang sebangun. Di video sebelumnya kita sudah bahas tentang syarat segitiga-segitiga yang sebangun, lalu kesebangunan pada segitiga siku-siku. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai garis-garis pada segitiga sehingga dia menyebabkan segitiga tersebut ada beberapa segitiga yang sebangun tersebab ada garis-garis sejajarnya. Oke, cekidot ya. Oke, garis-garis sejajar pada sisi segitiga. Ini pertama ya, ini ada gambarkan sebuah segitiga PQR. Segitiga PQR, lalu ada garis sejajarnya. Ini lambang sejajar ya, panah ini. Jadi ini maksudnya adalah PQ itu sejajar dengan ST. Nah, jadi ST, garis ST sejajar sama PQ. Nah, kalau kita lihat di sini jadi terlihat ada dua segitiga. Pertama, segitiga apa? Segitiga STR nih. Ya. Segitiga STR dan segitiga PQR. Jadi kalau gampangnya itu ada dua segitiga, segitiga kecil dan segitiga yang besar. Ya, yang kecil nih STR, yang besar PQR. Nah, kita lihat sudut-sudut yang sama. Ingat materi garis-garis sejajar waktu kelas 8 ya. Kita punya sudut RST yang di sini itu sama dengan sudut RPQ. Sudut ini sama dengan sudut ini. Kenapa sama? Karena dia sehadap. Ya. Lalu ada lagi sudut yang sama. Ini nih di atas nih yang di puncak. SRT pada segitiga yang kecil dan PRQ pada segitiga yang besar itu kan sama besar sudutnya. Kenapa sama? Karena berimpit. Nah, kita sudah punya dua pasang sudut yang sama. Maka kalau sudah dua pasang sudut sama, dia memenuhi syarat bahwa dia sebangun. Sehingga bisa kita nyatakan segitiga STR dan segitiga PQR itu sebangun. Nah, kalau sebangun gimana? Maka perbandingan sisinya sama. Pertama, perbandingan sisi RS, segitiga yang kecil nih ya, bandingkan segitiga yang kecil dan segitiga yang besar. Maka pada segitiga kecil RS, dia bersesuaian sama RP. Karena sebangun, maka perbandingannya sama. RS banding RP. Lalu RT dia bersesuaian sama RQ. Ya, segitiga kecilnya RT, segitiga besarnya RQ. Maka RT banding RQ akan sama dengan ST yang kecil, segitiga kecil, dan segitiga yang besarnya adalah PQ. Maka dia sama nih perbandingannya. Atau kalau pakai huruf-huruf yang ini, maka B per A tambah B, jadi B per A tambah B yang panjang ini akan sama dengan D per D tambah C akan sama dengan E per F. Nah, perbandingannya tulis di sini. Ya. Jadi ini kalau membandingkan segitiga kecil banding segitiga yang besar. Nah, hanya kalau tidak melibatkan garis yang sejajar ini, kita juga bisa sebut B banding A sama dengan D banding C. Asal tidak digabungkan dengan garis sejajarnya ya. Nah, ini juga berlaku. Jadi pada segitiga yang terdapat dua garis sejajar ini berlakulah dua rumus ini ya. Jadi segitiga kecil banding segitiga besar yang pertama. Lalu yang kedua, sisi-sisinya langsung B per A sama dengan D per C. Nah, kurang lebih gitu ya. Sekarang contoh soalnya nih. Miss punya satu segitiga A, B, C. Ada garis sejajarnya AC dan EF. Nah, tentukan nilai X. Kalau Miss bagi segitiga kecilnya yang mana nih? Tuliskan dulu deh biar paham dulu. Nah, maka di sini Miss punya segitiga kecilnya itu adalah A, B, E, F ya. Maka Miss tulis di sini. Miss akan membandingkan segitiga B, E, F, segitiga yang kecil, dengan segitiga yang besarnya adalah BAC. Oke. Ketika Miss sudah bisa menentukan apa yang mau dibandingkan, kita bisa tulis sisinya. Pada segitiga kecil, maka sisinya adalah BE. Segitiga besarnya apa? BA. Kalau segitiga kecilnya EF, segitiga besarnya adalah AC. Nah,
Kalau udah bisa nentuin ini udah setengah jalan nih. Selebihnya tinggal kita teliti perhitungannya aja. BE-nya berapa? X. BA-nya berarti X tambah 2. EF-nya 6. AC-nya 8. Nah, ini kita sederhanakan dulu biar angka nggak terlalu besar. Dibagi 2, ini 3, ini 4. Kali silang. X kali 4, maka 4X sama dengan 3 dikali X tambah 2. Maka 4X sama dengan 3X tambah 6. 4X kurang 3X sama dengan 6, maka X-nya sama dengan 6. Gitu ya. Jadi langkah pertama tadi adalah tentukan dulu nih kita mau membandingkan apa. Ya, ini langkah awal. Nanti kalau sudah mahir nggak usah bikin begini juga nggak masalah. Ya, cuman awal-awal misalnya kalian konsepnya paham dulu nih, mahir dulu. Ya, jadi kalau kita lihat garis sejajarnya, maka inilah yang kita bagi. Ini garis sejajarnya nih, EF dan AC. Maka segitiga langsung kita potong set. Oh, yang kecil BEF, yang besar A, BC. Nah, jadi ini yang kita jadikan panduan. Kita mau membandingkan segitiga BEF dan segitiga BAC. Nah, selebihnya tinggal kita tentukan sisi-sisi berdasarkan perbandingan segitiga yang kita mau ini tadi, ya. Pada segitiga BEF kita mau sisi BE, maka segitiga BAC ya BA. Pada segitiga yang kecil kita maunya EF, maka segitiga yang besar AC. Nah, tinggal kita masukkan aja terus angka-angkanya. Gitu ya, mudah-mudahan bisa difahami nih. Kita coba lagi. Nah, Miss punya segitiganya nulisnya bentuknya begini nih. Nah, bentuknya nggak kelihatan garis sejajarnya. Apa nggak kayak tadi. Ya, jadi nggak bisa segitiga kecil, segitiga besar. Tapi di sini ada diketahui tadi nih, ini ada titiknya sama. Kalau lambang ini apa sih? Besarnya sama. Nah, sekarang supaya lebih lebih teliti, nah Miss bikin dulu nih dua segitiga. Misalkan yang ini adalah ABE. Nah, ini kan titik di sini ya. Di sini titik dong. Berarti di sini C. Nah, E-nya kan sama nih karena apa? Bertolak belakang. Nah, berarti di sini sisanya tinggal EC D gitu. Yang ditanya apa? Panjang AE. Nah, panjang AE ini berapa nih? Kita tahu yang angka-angka yang udah ketahui kita tulis dulu nih. CD-nya 10. DE-nya 8. CE-nya 6, AB-nya 15, yang ditanya AE. Nah, udah kita tulis perbandingannya ya. Kalau udah bandingin dua segitiga gini, tinggal kita bikin perbandingan yang bersesuaian. AE bersesuaian sama DE. Nah, terus bebas mau pakai yang mana nih? Kalau udah diketahui dua-duanya berarti yang AB, berarti AB banding DC. Nah, AE-nya berapa yang ditanya? DE-nya 8, AB-nya 15, DC-nya 10. Nah, kita sederhanain bagi 5. Ini 3, ini 2. Kali silang ya. Berarti AE sama dengan 8 dikali 3 bagi 2. Coret-coret 4. 4 kali 3, 12. Maka AE-nya adalah 12 cm. Gitu ya. Oke. Kita lanjutkan. Nah, yang ini garis-garis sejajar lagi nih, tapi segitiganya segitiga terpancung, kepotong tuh. Ya, jadi kan ini harusnya segitiga sampai atas nih. Nah, ini Miss potong, jadi seolah-olah kayak trapesium gitu. Nah, gimana caranya? Nah, kita pakai titik garis bantu lagi biar kelihatan segitiganya. Nah, ini Miss tarik garis nih, DH, garis merah. Ya, jadi di sini CD-nya misalkan X, EF-nya misalkan Y, AB-nya misalkan Z. Nah, kalau segini X, segini Y, maka segini X. Di sini sisanya tinggal Y kurang X. Dari AB ini Z, yang ini kan tadi X nih. Maka di sini Z min X. Nah, karena dia sebangun, maka kan ini Y min X banding Z min X, nah perbandingannya ya, bersesuaian akan sama dengan M per M tambah N. Ya, jadi segitiga kecil banding segitiga besar.
Nah, terus kali silang ya. Y min X kali M tambah N sama dengan M dikali Z min X. Nah, dikalikan ini ya. Y kali M, MY. Terus N kali Y, NY dikurang MX, X kali N min NX sama dengan dikali lagi MZ min MX. Nah, ini pisahkan yang ada Y-nya tetap di kiri nih. Ya, karena kita tujuannya mau nyari panjang ini. Y-nya kita cari di sini. Lalu pindahkan berarti nih MX sama NX. Pindah jadi plus ya. Min MX sama plus NX. Nah, ini ada MX dikurang MX. Habis nih. MX dikurang MX. Sisanya tinggal NX tambah MZ. Nah, Y-nya difaktorkan ya. Jadi keluarin. Maka Y sama dengan MZ tambah NX per M tambah N. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat Y ini garis yang di sini nih tengah sama dengan M yang di atas nih dikali Z sini. Ditambah N yang di bawah dikali X yang di atas per M tambah N. Jadi seolah-olah kelihatannya sih kayak kali silang. Jadi nyari yang panjang yang di tengah itu sama kayak atas kiri dikali bawah. Terus yang bawah kiri dikali sama atas per, nah, tinggal lihat aja sama kirinya berapa. Gitu ya. Oke, kita coba ke soal. Nah, Miss punya ini nih. Ya kayak tadi ya. Yang ditanya EF-nya. Nah, ini EF-nya gimana nih? Prinsip tadi ya, bahwa EF itu adalah seolah-olah kali silang. Maka sama dengan kalau yang di sini yang diketahui kan CF. Tulis aja. CF dikali yang bawah AB. Oke, ditambah bawah berarti FB dikali atas DC. Tambahin deh CF tambah FB. Nah, tinggal kita masukin angkanya ya. CF-nya berapa? 2 dikali AB-nya 9 ditambah 4 kali 6 per 2 tambah 4. 18 tambah 24 per 6 sama dengan 42 bagi 6. Maka EF-nya adalah 7 cm ya. Jadi sekali lagi ini mudah kok. Mudah. Jadi gimana sih mudahnya? Seolah-olah gini aja, atas kali bawah ditambah bawah kali atas dibagi totalnya. Total yang sampingnya ya. Gitu. Satu soal lagi deh. Nah, sekarang yang Miss tanya beda nih. Kalau tadi kan yang ditanya tengahnya, sekarang yang Miss tanya bawahnya nih. Terus gimana Miss? Sama, rumusnya tetap sama kok. Jadi, kalau mau dituliskan rumusnya dulu, berarti kan EF sama dengan DE. DE dikali AB ditambah AE dikali DC per DE tambah EA. Nah, tinggal kita masukkan. Bedanya sekarang EF-nya kita udah punya 9,8. 9,8 sama dengan DE-nya berapa? 3 dikali AB, 3AB. Ditambah AE-nya berapa? AE-nya adalah 7. 7 dikali 8 per 3 tambah 7. Berarti kan 9,8 sama dengan 3AB ditambah 56 per 10. Miss teruskan di sini ya. Kali silang. Berarti 3AB ditambah 56 sama dengan 9,8 dikali 10. 3AB sama dengan 9,8 dikali 10, 98 dikurang 56. AB sama dengan 42 dibagi 3. Berapa 42 bagi 3? 42 bagi 3 adalah 14. Gitu ya. Jadi rumusnya tetap sama pokoknya ya. Rumusnya tetap sama.
kalinya kali seolah-olah kali silang. Jadi yang tengah sama dengan atas kali bawah ditambah bawah kali atas dibagi totalnya. Oke, kurang lebih begitu ya. Mudah-mudahan bisa difahami. Kalau ada yang kurang paham boleh diputar ulang videonya sampai berulang kali. Kalau perlu di-pause dulu, di slow motion gitu ya, diulang-ulang terus ya. Kalau ada yang kurang paham, masih belum paham juga, boleh tanya, komen di video ini aja. Nanti insya Allah dibahas ya. Oke, ketemu lagi dengan Miss Sari di video berikutnya ya.